Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ngarsa para habaib, para kiai, wabil khusus wonten Kiai Haji Hafidz Hisham, wonten sedanten keluarga ingkang kula hormati, niki wonten Habib Zainal Abidin Al-Kaf, wonten Habib Zain Al-Jufri, dan ingkang kula hormati wonten Gus Apang. Iki siap-siap ini ngaos ngantos semen iki. Iku. Habis dereng niku MC-ne kedah tobat. Wis ditulis ngaji bareng cek muni itu hasanah. Rasi balelo niku mboten nurut protap niku. Terus kula niat hormat Mbah Hisham. Kula cerita sekedhik Bapak kawula Ki Haji Nur Salim niku kanca akrabe Mbah Sa'roni nggih kanca akrabe Mbah Hisham. Riyen Bapak hatam teng Kiai Zubaidi ini buyut kula. Badhe hatam teng Kiai Zubaidi terus teng Mbah Dola. Sing sering darana Mbah Dola teng Kudus niku bapak kula. Kepanggih Kiai Sa'roni, Kiai Hisham dan lintu-lintunipun. Kula piyambak mulai alit teng sarang badhe tamat aliyah tiap ruwah poso teng mriki. Wonten 3 tahun tapi nampung pendak Syakban kalian Ramadan. Kula ngaos riyen kula pun hatam terus setor kalian Mbah Nur Muttaqin. Kula teng mbah kula terus pondok Damaran niku nggih buyut kula. Dadi buyut kula kandung namine Sofia. Gadah ibu Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawispo. Terus kula niku asli tiang Damaran. Mulane ngadepi Gus Apang nggih bedhe mawon. PD sak PD ini. Ya bae ngadepi kula nggih PD karena penunggu Kudus kula. Tapi niki ngaos ngantos jam 3 siap nggih. Nah, sing perlu dingertosi para putu Mbah Hisham niku kula tahu banyak lah, mboten samaca biografi nggih ngertos. Kula pertama kenal beliau tentu karena beliau yang ditulis di Mushaf Menara Kudus. Ini ku wonten Astafa asmanipun Mbak Arwani, Mbah Sa'roni kalian pinten? Mbah Hisham. Delalah kula teng Jogja niku ngontrak niku teng dalem teng tetangga, terus banyak keluarga Mbah Hisham sing kenal kula. Tapi yang lebih dari itu, para putu harus ingat Mbah Hisham nate ngaos teng Termas, nate ngaos teng Mbah Hasyim Asy'ari, terus saged ngaji kitab. Tidak sampai hafal Quran tok ora iso ngaji kitab, iki radi kriminal. Nak pancen putune napa? Mbah Hisham. Pemene ya ora hafal Quran ora iso ngaji kitab. Tambah kriminal, tapi bukan melanggar pidana terus niku. Tapi ini penting kula aturno. Kula banyak baca tafsir. Saya ulang lagi, kula banyak baca tafsir. Di antara aturan ilmu itu, cucu itu penjaga kakek, penjaga leluhurnya, bukan dibalik keramat nunut, keramat gandrung. Karena mbah-mbah kita ini pasti meninggal. Dan yang menstatuskan mbah kita itu ya kita. Jadi jangan sampai cucunya Mbah Hisham sampai iso kitab terus nyejarahno Mbah Hisham mau hafal Quran tok. Sehingga lupa mensejarahkan beliau pernah ngaji di Basim Yati Termas, pernah ngaji di Basim Asy'ari. Terus munamuni sementing Quran ra iso ngaji kitab lah. Lha iku sanad kondi wong mbahmu yo ngaji kitab sak mono suwene. Maksudnya itu nak goblok kok jajak-jajak ngono gampangan kok tenan kok. Pangel temen redaksi ini iki. Maksudnya itu sampeyan nak kapok ya rasa ngundang kula diundang ora pati seneng. Karena sesuai aturan Quran itu disebut dzurriyatam ba'duha min ba'd. Allah Ta'ala tidak cerita orang baik kecuali kebaikan itu diisnadkan ke bapaknya, ke mbahnya. Saya beri sekian contoh. Ngaji ini jam 3, setengah jam untuk Mbah Hisham, setengah jam untuk maulid, setengah jam untuk kitab Sirajul Qorek, setengah jam ngamuk. Terus gak ada cari izin karena materinya banyak. Enggak nak sampean potongannya ra paham, 15 menit langsung berhenti. Jadi sampean harus pura-pura napa? Paham, terus ngantos jam 3. Sampeyan saya tak bedheki, terutama putu-putu Mbah Hisham. Nah, anak ra pantes, sudah kalah sepuh lho. Pangeran itu pangerane wong akeh ta pangerane Nabi Ibrahim? Pangerane wong akeh.
Tapi supaya orang itu punya asobiyah, punya rasa memiliki. Itu semua orang kalau berdoa bilang ya Robbi, duh pangeran ingsun. Itu secara mantek jelas salah. Fa inna wa ta'ala ilahul alamin. Allah itu Tuhannya orang banyak, hanya Tuhan kamu. Tapi supaya kamu merasa memiliki, bilang ya Robbi, duh pangeran ingsun. Lalu cara malaikat itu tersinggung, nak pangeranmu ngakeh ngawur. Tapi malaikat alhamdulillah tidak berpikir seperti itu. Nah, agama juga sama. Hadzal dinullah. Tapi Nabi Yusuf nang istilah agama itu wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Saya ngikuti tradisi bapak-bapak kami dalam beragama. Padahal kaifiyatud din, kaifiyatul amal bihadzal din niku pun masturah pun mudawwanah. Tapi diistilahkan bapakku. Aku anut Islam kaya Islami bapakku, mbah-mbahku yaitu Ibrahim, Ishak, Yakub. Apa itu prinsip dasar Islam yang enggak bisa dinego? Maka analana an nusyrika billahi min syai'. Begitu juga ketika Nabi Yakub mau kapundhut, am kuntum syuhada id hadar Yaqub al-maut. Isqala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahid. Sekarang pertanyaannya, yang namanya Tuhan, Tuhane wong akeh apa Tuhane Nabi Yakub tok? Tuhane tiyang kada. Tapi supaya orang punya asobiyah, saya ulang lagi, supaya orang punya apa? Asobiyah, merasa memiliki, diistilahkan Tuhannya bapak-bapak kami. Nah, kalau suwun putu-putu Mbah Isyam mempertahankan pondok niki, ini pondoknya Mbah Isyam, ini pondoknya mbah saya. Aku nerusno Qur'ane mbahku, nerusno kitabe mbahku. Dengan seperti ini kamu merasa tamaluk. Nah, barokahnya merasa tamaluk itu tidak ingin lepas. Dan aku mikir Qur'ane wong akeh, agamane wong akeh, terus wis enakmu dhewe. Makanya dulu bapak saya hafal Quran, buyut-buyut saya itu banyak yang hafal Quran. Nah ngandani kula iku ngeten tok. Hak. Kowe kudu hafal Quran. Nek ora hafal Quran anakmu ora hafal luwih duwe alasan bapake ora hafal. Jadi pembunuh generasi itu yang pertama. Jadi bapake alim hafal Quran, anake ora alim. Mulai maklaran, putu tambah nemen. Mergo di alasan bapakku ya ora hafal. Kemudian nak bapakku ya ora hafal maklaran, tambah di alasan meneh. Sehingga diistilahkan di Quran kebenaran pasti diisnadkan dzurriyatam ba'duha. Jadi ini peringatan sekaligus ngamuk, semua terserah oleh nafsiru piye. Pokoke kalau butuh ngomong ya ngomong ngoten mawon sing ijak orisinil. Sehingga silsilah itu penting. Mulane cara Mbah Mun guru kula niku, aku mugo ra murid ngalim ya isin. Udah isin gimana? Misalnya zaman Mbah Mun diwaca Dorobal Zaidun Amron. Tok murid berhubung goblok diwaca Dorobal Zaidin Amrin. Lah wong putu murid maca ngono, putune maca ngono, jare sanate kok Mbah Mun. Pusing gak ya? Jadi murid ini pembunuh sejati ketika pembunuh kealiman gurune sejati. Terus wong kan nyirane iku wacanan kok Mbah Mun. Padahal goblok-gobloke. Tapi ada. Mulane murid itu kudu alim ben gurune di harkat dan martabat. Ribet. Itu sehingga kenapa nabi terbaik itu justru nabi paling akhir. Karena normali wong saiki luwih pinter timbang wong dhisik normali. Misalnya sampean wong kudus saiki, untuk ilmune Mbah Arwani, untuk ilmune Mbah Isyam, ilmune sinten kathah lah. Terus ora ilmune Mbah Raden Asnawi, ilmune Mbah Maksum, Mbah Asnawi Sepuh, kudune luwih alim. Mbah Turaihan mereka do ngarang kitab karek nyinaoni sapa kabeh. Kudune luwih pinter. Tapi alhamdulillah kok ora. Lah ora iku imma sopan. Wonten kanca kula niku ora tau maca Wahab. Macane takrib. Tak takoki kenapa maca takrib. Sungkan bisa nyanyi Mbah Mun. Mbah Mun wis maca Wahab aku takrib. Jadi lah kok ora alim kaya Mbah Mun, gak sopan. Wis nandingi guru gak sopan. Dembo nak madhabe sampean ngono. Ana putune Mbah Isyam, Qur'ane ra pati lanyah, mergo ora kepen nandingi Mbah Isyam. Iku bagian dari kesopanan. Tak kei solusi, mau tak godhog lek tak kei solusi. Dadi
Anggap ae nek sampean ora alim Mbah Hisam niku mimba bitawadhu, napa? Tapi niku muga-muga yang sangat muga-muga. Ketoke ora fakta, ketoke wis pokoke muga-muga. Terus mangke kersane barokah kula waosaken kitab-kitab peninggalanipun Mbah Hisam. Nek kula cerita sithik tentang qiraah sab'ah. Niki mun sesi kedua nih. Qiraah sab'ah niku asyati fi sab'ah bimanzilatin Nawawi fil fiqh. Terus Imam Syatibi mendokumentasi sab'ah itu bimanzilatin Nawawi fil fiqh Syafi'i. Jadi orang tahu mazhab fikih Syafi'i semuanya lewat jalur siapa? Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi itu sudah abad ke-6. Tapi begitu juga orang tahu sab'ah itu semuanya barokahnya Imam siapa? Syatibi. Sehingga identik orang yang ingin belajar sab'ah pasti pernah belajar Syatibi. Itu maksud nazuman yang terkenal Syatibi ya. Jadi tidak bisa enggak. Meskipun sebetulnya Imam Syatibi sendiri itu ya punya indukan. Ini ku Abi Amrin Ad-Dani. Jadi Abi Amrin Ad-Dani ini sebenarnya yang hakikat indukan sab'ah. Punya kitab namanya At-Taisir fil Qira'atis Sab'i. Nah, di kita sebagai peneliti sab'ah, sab'ah itu lahir dari mana? Kalau secara talaki, lahirnya sab'ah itu dari riwayat. Al-Qira'atu sunnatun mutaba'ah, Qira'atu sunnatun mutaba'ah. Tapi apapun itu riwayat, sab'ah itu bisa dianalisis oleh pakarnya, oleh ahlinya. Saya berikan contoh bahwa sab'ah itu bisa dianalisis. Dan contoh ini pasti benar, tidak mungkin salah. Karena sesuai yang ditadwin, sesuai yang dibukukan para ulama. Kalau ada hamzah satu, ditambah ada lagi karena istifham. Ya normalnya dibaca semua, misalnya a'jamiyun. Memang a'jamiyun maknanya orang ajam. Memang sudah berham. Lalu ada hamzah istifham. Kemungkinannya ya bitahqiqil hamzatain. Terus kita baca apa? A'jamiyun. Atau karena dua ini jajar, kemungkinannya kita baca idgham, berarti baca jamiyah. Tapi sanad kita kira atau asim min riwayati Hafiz bacanya apa? Tasil. Jika kita baca apa? Jamiyyu wa aruf. Begitu seterusnya di semua tema-tema sab'ah. Nah, kenapa hamzah itu bisa jadi korban? Karena hamzah ini huruf oportunis. Ben sampean bingung enggak? Enggak sekali ketok bingung tak lereni. Mulanya sama harus pura-pura paham atau paham betul. Saya beri sekian contoh. Sampai kalau ngaji sorof, itu kan amanah, yu'minu, imanan. Terus ujung-ujung bahwa mu'minun. Waza kamu manun terus amin. Sekarang kita elal satu-satu. Engkau tak wacana kitab sab'ah ini, kitab tinggalan Mbah Hisam. Kalau gadah. Yo gadah tahu tak sinau nih. Kalau cucu Mbah Hisam ingin bersaing, kalian kulo kudu sinau kitab niki khatam. Nanti baru nantang kulo. Macane bener di. Aja mok didokumen tok ora diwaca. Nah ndelok kumuwe ketoke ora tau diwaca. Mboten sampeyan rasa tersinggung biasa mawon. Kulo beri contoh. Amana asluhu amana ala wazni af'ala istama'at al-hamzatani. Walhasil terus fakulibat saniyatuhuma napa alifan. Jadi napa? Aman. Tapi orang-orang iklal itu ya oportunis. Amanah diganti alif karena harokatnya fathah. Harusnya ya yu'minu diganti wawu yu'minu. Maka ada qiraah yu'minu. Mu'minun bukan mu'minun tapi mu'minun. Yaitu qiraahnya Abu Ja'far Al-Qari. Nah sekarang amana yu'minu ikmanan harusnya. Ikmanan diganti jariyah menjadi apa? Jadi ubdilat alhamzatus tsaniyah ya an liwuqiha ba'dal kasrah. Tadi amana ubdilat hamzah tsaniyah alifan liwuqiha ba'dal fathah. Normalnya yu'minu juga dielal. Tapi Imam Asim ini aneh. Amana dielal, innal ladzina amanu dielal bukan amanu. Tapi yu'minu tidak diiklal, masdar diiklal lagi, isim fa'il tidak diiklal,
Qad aflahal mu'minun. Fi'il amar fi'il lagi wailaka amin, bukan wailaka amin tapi wailaka amin ala wazni af'il. Awas tuh kena bingung langsung tak lereni. Lanjut. Sehingga Hamzah itu apa? Hamzah itu mala surata lahu min lafzi. Hamzah itu satu huruf yang oportunis, tidak punya bentuk. Nah, gara-gara nggak punya bentuk itu ada sekian ulama cara menduga. Apakah ketika ditulis wawu itu Hamzah apa memang wawu? Ayo saya jawab, yang putu-putu Baisam. Ketika ditulis wawu itu Hamzah apa wawu? Imam Asim milih partai itu wawu. Sehingga beliau baca walam yakul lahu kufuwan ahad. Padahal seluruh dunia tahu kalau kufuwan di sini maknanya kufan. Karena dari mahmuslam kafa ayak ba'u kufan mau maknanya walam yakul lahu kufuwan ahad dan tidak ada seorang pun yang menyamai Allah. Kafa'ah kufan itu mahmus lah. Kalau dibaca wawu orang ngira itu nakis. Padahal itu tidak nakis sama sekali tidak. Sehingga persaingan di sab'ah, kalau boleh dibacakan persaingan, kita ada yang baca kufuan, ada yang baca apa? Kufan. Makanya wong ojo mok sinau sab'ah tok versetor wis gak roh alasane. Kita warai ya. Mesti tak warai ben ngamuk. Nah. Sehingga maknanya huzuan juga sama. Sing maknane ngenyek iku haza'a yahza'u hus'an harusnya. Tapi Imam Asim baca huzuan. Tapi beliau di fi'il baca pakai hamzah. Allahu yastahzi'u. Maka ada pesaingnya yang baca yastahzi. Dong ya. Karena ditulis suratil ya. Sehingga dibaca apa? Yastahzi. Nah, itu terjadi perdebatan ulama. Karena di Rasm Utsmani hanya tertulis wawu, ya, alif. Kalau sampean latihan khot Ja'a umru'un. Setelah ro tulisannya apa? Wawu karena dhamma. Kalau ro'a itu imro'an ditulis alif. Jangan fathah, alif karena setelah fathah. Marartu bimri'in ditulis pakai ya karena badal kasr. Sama-sama maknanya ya seorang umru'un itu, tapi khinar raf'i kutibat bil wawi wa khinan nasbi bil alif wa khinal jarri atau wa khinal kasrah bil ya. Yo angel tenan ngaji sapa. Nak dipikir ganti ini. Dia nak fotokopinan setor bariku wis ya sudah. Nah, sehingga harus ada yang menekuni itu. Alhamdulillah Mbak Isyam termasuk menekuni itu. Karena beliau diperintah Mbak Munawir untuk ngaji sama Mbak Arwan. Padahal dulu temannya. Karena yang lebih dulu belajar sab'ah ya Mbak Arwan. Tapi sab'ah itu bisa dianalisis. Ya caranya seperti yang saya katakan tadi. Dan peristiwa tersulit dalam sab'ah yaitu hamzah. Makanya tadi misalnya Al-Ana misalnya. Fir'aun itu ketika mau mati kan iman. Ya kita tahu ya Fir'aun setelah mau mati terus Jibril gak terima. Kok enak nih dunia kurang ajar kok mati husnul khotimah. Jadi Jibril itu cara manusia ya rontok-rontok piye, rontok sentimen. Masyhur itu ketika Fir'aun mau ngelafatkan la ilaha illallah dijejeli. Tapi rasi dijeli tekek ke sama. Ini gue sapang karena enggak ada tekek. Dijeli apa? Turok. Fadas safifihi at-turok. Sambil ngintikan al-ana waqat asoita. Kita tahu harusnya lafaz hanya al-ana ing dalam saiki. Yaitu hamzahnya hamzah bawaan al. Terus ketambahan hamzah istifham. Mestinya ya al-ana. Ono-oto ing dalam saiki. Mosok saiki kowe iman, waqat asyita qablu dhisik kowe kurang ajar kok enak. Wong kurang ajar kok husnul khotimah. Nah kurang ajare mau terima delok film gak masalah, iki kurang ajar nganti ngaku pangeran. Dia ono malaikat sentimen dadi ono wong ape husnul khotimah ora oleh. Tapi cara kula wis setuju malaikat Jibril, cara Fir'aun akhire husnul khotimah yo mangkel tenan. Karena dia masuk kategori hidup poya-poya mati masuk surga. Makanya al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal musyrikin. Nah, nak delok tren seperti itu, tren bahwa ada dua hamzah itu pasti itu khom. Ya harusnya bacanya jami'u wa arabi. Tapi karena qiraah sunnatun mutaba'ah, guru-guru kita baca tajil ya kita baca
al-ajamiyyu wa arabiyatu tasrif. Begitu seterusnya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu asal usul sab'ah. Nah, sekarang terakhir contoh terakhir. Mungkin paling 10 menit nih. Nanti mulai bingung, alhamdulillah ini karena sekali bingung berhenti. Sekarang sing maknane cerita itu apa? Loh, ini saya menghormati Mbah Isyam karena beliau guru sab'ah. Sing maknane cerita itu naba. Ya kan amma yatasaalun anin nabilah. Maknane naba itu cerita. Ketika seorang nabi disuruh Allah, ya masih pakai hamzah. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Berarti nabi critakno sira. Umumkan ke semua hambaku, anni anal ghafurur rahim. Ketika seorang nabi punya tamu, wa nabbihum ad-dhaifi, semuanya pakai hamzah. Nah, sekarang fan nabiyyu man amarahu wa bin naba an ahkamillah. Nabi itu siapa? Nabi adalah orang yang diperintahkan Allah untuk menceritakan ketentuan-ketentuan Allah. Normalnya pakai hamzah, bukan pakai ya. Nah, di sini kenapa Imam Nafi' baca wan nabiin, ya ayyuhan nabiu. Dong ya. Dong tenan to. Nah, ora leren. Paham ya? Ya pinter. Nak pinter berarti iso leren ya. Jadi kemungkinane loro cara gunawas, mulang wong pinter ya leren, uga ora ana gunane. Mulang wong goblok ya wajib leren, ora ana gunane. Sing wong pinter ora ana gunane mergo nguyahi segara taksilul hasil. Sing ora paham diulang ya ora ana gunane mergo jadi wala kulli halin ra sido jam 3 ngoten mawon kan. Nah, karena maknane naba itu cerita, wan nabiyyu adalah orang sing mumbiun anillah atau nabiun anillah, disebut nabi ibadi wa nabihum andaifi. Nah, di sini hebatnya Imam Nafi' bukan baca ya ayyuhan nabiyyu tapi baca ya ayyuhan nabiu pakai hamzah. Karena memang tidak nakis, dia itu mahmus lam. Mahmud apa? Lam. Makanya ada cerita meskipun itu dhaifah, itu ada orang Bani Tamim. Bani Tamim itu satu suku di Arab. Itu sowan Kanjeng Nabi. Ini balik Kanjeng Nabi ngeten. Ya Nabi Allah. Terus Nabi gujeng sambil tertawa Nabi ngendikan ana Quraisyun. Saya ini orang Quraisy. Nah, orang Quraisy itu diskusinya, logatnya, cara ngendikannya anti hamzah. Makanya terjadi kaidah fa Quraisyun lam tuhammis wa banu tamimin tuhammis. Sehingga orang Quraisy enggak suka baca huzuan tapi enggak suka baca huzuan tapi baca apa? Huzuan. Enggak suka baca kufan tapi kufuan. Orang Quraisy enggak suka bilang ya Nabi Allah tapi ya Nabi Allah. Makanya terus masyhur dalam ilmu qiraat sab'ah fa Quraisyun lam tuhammis wa banu tamimin tuhammis. Jadi orang Quraisy suka enggak suka hamzah, orang Banu Tamim suka, tapi itu menjadi barokah. Andai kan tidak ada qiraatun Nafi', maka kita tidak tahu kalau kufuan itu aslinya kufuan. Kita tidak pernah tahu kalau ya Nabi Allah dari ya Nabi Allah. Nah, di sini hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Jibril mengajarkan satu model bacaan, as'alullah ta'ala mu'afatah. Inna ummati la tutiku dzalik. Saya mohon sekali jangan seperti itu, umatku tidak akan mampu. Makanya falam azal astajidhu, saya minta pertambahan sampai menjadilah qiraah apa? Sab'ah. Karena ada beberapa daerah yang lafadz hamzah itu tidak bisa. Apalagi hamzah model makhraj kudus, kangelan tenan. Muni a ora iso. Sampai sampai gurune ustaz mau iki mlebu ya. Angel diterangno terus. Nah, sehingga hamzah ini huruf pantangan. Nah, karena hamzah itu makhrajnya berat, terus dimukhaffaf dengan cara mengganti dengan huruf sing tunasibul harokah. Ingkanat ba'dal fathah diganti alif amana. Normalnya ba'dal dhammah diganti wawu. Harusnya tidak yu'minu tapi yu'minu. Makanya ada qiraah yang yu'minu mu'minun. Nah, itu logikanya ngoten. Kok durungokno wae paham ora sapa. Mondong nggih. Ini mun sesi terakhir mun sampean ayo mawon niki. Terus mungkin Sirajul Qari riyen apa Maulid riyen? Maulid terakhir mun kadhe.
Kalau beri ini kitabnya Mbah Hisham, kebetulan saya pernah belajar kitab ini khatam. Namanya Sirajul Qari. Ini sarah dari kitab Imam Syatibi. Siapa yang biasa nyanyi? Siapa? Terus bernyanyi dari sekarang ini. Saya baca beberapa nazuman ketika beliau Imam Syatibi muji Quran. Kalau waca mulai Bismillahirrahmanirrahim, bada'tu bi bismillahirrahmanirrahim awwala tabaraka rahmanan rahiman wa ila wa sannaitu sallallahu rabbi ala ridha Muhammadinil mufti ilan nasi mursala. Terus wa itratihi summa sahabati summa man talahum ala lisani bil khairi wabala. Terus ketika beliau muji Quran ngendikane wa ba'du fahablu wa fina kitabu fajahid bi khidlal ida mutahabbila. Terus kamu harus bangga karena kamu ditunggoni Quran. Fahablu wa fina. Artinya jadi orang Islam itu harus bangga, harus senang karena kita dipandu, diayomi oleh hablu wa fahablu wa fina. Fajahid bi, maka kalau kamu berjuang harus dengan logikanya Quran. Di sini disarai ketika ngendikan fajahid bi wal murad bil habail adillatul qur'ani al-laihatu wa hujajuhu al-wadihatu. Jadi yang dimaksud dengan tali Allah adalah logika yang dibangun oleh Quran. Saya sedikit cerita tentang logika yang dibangun. Misalnya begini. Dulu itu ada orang Arab yang sangat cerdas. Beliau sering jadi delegasi ketika pembebasan tawanan. Orang sampai disuruh pembebasan tawanan artinya orang yang biasa ahli negosiator top. Ketika perang Badar itu kan Nabi menang, sehingga orang-orang tokoh kafir banyak yang ditawan Nabi, disebut Asra Badri. Yang diutus itu namanya Muhammad bin Mut'im, Jubair bin Muhammad bin Mut'im. Itu diutus, dia kafir betul. Delalah pas diutus itu, kan Nabi dulu udah ada hotel zaman itu, jadi orang-orang musyrik, kita sabuk perdebat, yang nginepnya di masjid. Tapi sudah terbuat dari hukum saya wong musyrik orang nginep. Dulu itu ya memang kondisinya seperti itu. Itu delalah Nabi pas sholat maghrib baca surat Wattur. Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur wa safil marfu. Itu dia tertarik dengan kalamnya Quran. Makanya kalau sama tidak bisa tafsir itu harusnya susah sesusah-susahnya. Karena orang kafir saja paham, masa kita santri tidak paham. Loh, Sayyidina Umar itu masuk Islam gara-gara dengar apa? Quran. Menjadi muslim karena paham, karena tidak paham. Hadzal kafir aslama bi barokati sema'il Quran. Ya ora krono ngarep iki, padune ngeles ini. Nah, setelah dibaca Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur. Dia itu orang yang sangat cerdas. Ketika Allah mulai berargumen, di antara kalimatnya kira-kira gini, kata Allah, saya tidak Tuhan tidak apa-apa, yang Tuhan kamu tidak apa-apa, yang Tuhan kalian tidak apa-apa, kata Allah. Tapi jadi Tuhan itu ada prosedurnya, ada syaratnya. Jadi presiden ya harus menang pemilu, jadi bupati harus menang pil. Ya kalau jadi Tuhan ya syaratnya menciptakan langit dan bumi. Oke, kamu Tuhan tidak apa-apa, kata Allah, tapi harus ada aturan mainnya. Kalau ngaku cucu Baisam ya harus salim lah kayak gitu. Ada aturannya. Ojo mau dihormati tok gratisan, harus ada aturannya. Nah, untuk jadi Tuhan itu ada aturannya. Lho kula nirakno dawuh Mbah Zubair, mun dewe anakku kudu alim, mun dawuh Gus Naji gitu, anakku kudu alim. Jika aturan mainnya jelas. Mboten nyinggung niki aturan kan. Enggak apa-apa kata Allah, saya ada Tuhan yang Tuhan kamu. Tapi penuhilah aturan jadi Tuhan. Apa itu? Ya am khuliqu min ghairi shay'in. Kalau kamu jadi Tuhan harus kamu menjadi makhluk pertama atau orang pertama. Tidak ada yang mendahului kamu. Ini disebut am khuliqu min ghairi shay'in. Jadi kamu wujud tanpa ada bapak, tanpa ada ibu, tanpa di bumi. Seperti Isa ya tanpa bapak, tapi dia lahir di bumi. Isa dengan bumi dulu mana? Kok enak gak ikut ciptakan, ikut jadi Tuhan. Amhumul khaliqun. Ya setidaknya Tuhan itu pencipta. Terus ditanya, terus diteror terus. Am khalaqus samawati wal ardh. Apa kamu menciptakan langit dan bumi? Oh terus sampai
Akhirnya dia tidak kuat. Nabi ketika baca itu setelah sholat maghrib dia nangis. Ya Muhammad katanya, habis akal saya, otak saya habis, tidak bisa menandingi apa yang turun ke kamu. Saya masuk Islam. Nah, itu namanya hujat. Orang itu nggak bisa bergeming. Makanya Allah kalau adu argumentasi itu begitu fasihnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Itu nih kita terus. Allah itu rileks saja. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Coba kenali apa yang kamu sembah selain Allah. Aruni madza khalaqu minal ardi. Kok ya kalau ngaku Tuhan itu pas aku gawe bumi urun lah, melok lah, melok roan lah. Am lahum syirkun fis samawati. Paling gak pas gawe langit itu melok bantu. Urun. Syirkun itu kontribusi. Aku gawe langit bumi ora urun, pakai langit yang menengah, ngerti-ngerti ngaku pengiran. Wah apa-apaan aja. Wah itu kan orang dari top tenan Muhammad sing turun niku sudah gak Islam saja Islam. Ya itu makanya ini ketok anak Imam Syatibi itu ahli tafsir. Sehingga kalau muji Quran dan disyarah di Sirajul Qorek, yang dimaksud hujjah itu apa? Adalah Adillatul Quran al-la'ikhah wa hujajuhu al-wadihah. Jadi Quran itu kalau sudah berargumentasi tidak bisa dibantah. Dan Allah rileks saja. Makanya Allah ketika disaingi itu tidak terus marah, itu tidak. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Kata Allah, enggak apa-apa kamu menyembah iblis, menyembah setan, enggak apa-apa. Tapi buktikan kalau setan dan iblis itu pencipta langit bumi. Ternyata enggak, ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan fusi. Bu yo kalau nuhankan sesuatu tuh yo dipikir. Syarat sahnya jadi Tuhan itu harus pencipta, enggak dia dahului oleh siapapun. Ada aturannya. Jangan selonang-selonang ngaku Tuhan. Sehingga ketika Fir'aun ngaku Tuhan, itu argumennya Nabi Musa itu pernah dimentahkan oleh Fir'aun. Ketika Fir'aun tanya Musa, "Wa ma rabbul alamin?" Nabi Musa sempat jawab Rabbus samawati wal ardh, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun masih bisa ngeles. Soal di bumi saya kemana-mana jalan, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Saya tidak pernah melihat Tuhan selain saya, yang dituhankan saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, fa'uqit liyaha maun alatini fas'ali sorhal ali at-toli'u ila ilahi Musa. Sudah, Haman saya bikinkan piramida yang tinggi supaya saya bisa melihat Tuhannya Musa. Loh itu kan celaka, kalau betul Fir'aun naik pasti tidak melihat Tuhan, karena Tuhan tidak bisa dilihat. Wong kita yang mukmin yang kiai saja tidak bisa lihat, apalagi Fir'aun. Wene kiai wis Gus iso ana salam tempel ora iso delok. Kadang digoleki barokah ora iso roh apa meneh. Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa ganti argumentasi. Dan itu argumentasinya sederhana, tapi Fir'aun kalah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Sing mengerani buyut-buyutmu. Ya cara bahasa kudus ngono ya gampang. Akhirnya para punggawa Fir'aun mikir, nak Fir'aun pangeran berarti bapaknya ra di pangeran, bae ra di pangeran. Kan pangerane balita kan kira-kira. Dengan Fir'aun punya bapak, punya mbah, punya buyut, berarti Tuhan datang terlambat. Berarti mbah-mbahnya tanpa Tuhan. Ngamuk Fir'aun. Nah di sini hebatnya Quran. Makanya tersana wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah. Gara-gara logika itu sebagian mereka sudah iman. Karena enggak terbantahkan bahwa Fir'aun tidak Tuhan, itu enggak jelas itu. Makanya banyak yang iman meskipun yaktumu iman. Lah yang tuh yaktumu imanahu ini pula orang yang wajah rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bikal yaqtuluka fakhrus inilah kaminan nasir. Dia itu ikut rapat. Besok Musa tangkap dan bunuh. Karena dia mukmin, hakikatnya mukmin tapi pura-pura kafir. Dia tahu hasil rapat, keputusannya bunuh siapa? Musa. Jadi pasukan besoknya mau nangkep, malam itu ini sudah nemui Musa. Tadi malam saya ikut rapat, keputusannya Anda besok ditangkap. Maka sebelum ditangkap kamu lari. Jadi kadang-kadang wong khianat itu ya rada ana gunane, paham ya? Tapi khianat apik. Ya dalile niku. Tapi ini saya cerita betapa argumentasi Quran itu musuh saja tidak bisa bantah. Makanya kata beberapa mufassir, kenapa pertama surat turun untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Allah sama juga mengatakan gini, bacalah Tuhan. Tuhan itu siapa? Ya Tuhan yang berstatus khalaqah. Masa Tuhan berstatus khuliqah? Ya di mana-mana Tuhan harus berstatus khalaqah, pencipta. Masa Tuhan berstatus
Khuliqa diciptakan. Terus orang kafir mulai mikir, berhala diciptakan, ini diciptakan. Jadi hafal Quran itu ya diilmoni lah, jangan hafal toh. Kan kita punya guru-guru yang alim. Di sini ada FISI, ada TBS, sarananya banyak. Dulu ketika Mbak Arwani ada Batu Rehan, selalu di Kudus itu ada orang alim, ada orang hafid. Dan yang hafid-hafid dulu juga orang-orang alim, kados Mbak Arwani, Mbak Saroni, Santen, Mbak Hisham, semuanya punya tulisan-tulisan. Jadi saya mohon sampean jangan berdalih karena fokus Quran kalau ora iso ngaji. Mbok maksudnya ku nak nyuwun kok. Ojo aja-aja, rasa diterusno lagi wis. Karena eman itu, logika Quran yang seperti itu tuh eman. Quran itu misalnya klaim-klaiman kitab suci. Quran itu fair. Itu nih di kitab min qabli hadza au asaratin min ilm. Kalau kamu tidak percaya Quran, tidak percaya Taurat, enggak apa-apa, kamu bikin buku tandingan tapi yang sekualitas Quran. Dan itu Quran tenang saja, silahkan ngarang. Kalau kamu ngarang sendiri tidak bisa sama teman-temannya. Kul fa'tu bi suratin. Kalau kurang orang banyak, buat usyuhada aku mengajak konco. Waktu temenan, ada kompetisi, siapa yang bisa ngarang nandingi Quran. Itu orang Quraisy nyerah semua. Akhirnya ada orang agak sableng gitu, bilang mampu. Namanya Musailamah, nama? Kayak gini macamnya Musailimah. Kalau ngaji bolak-balik on semacam Musailamah, nih macam Musailimah. Gara-gara raro akten nih, gitu sih. Jadi rata-rata itu macamnya apa? Musailamah atau Musailimah? Trennya apa? Oh, Musailamah. Itu akhirnya ngarang ketika dengar wadzariyati zarwa falhamilati ikrofal jariyati isrofal muqassimati amro. Karena dengar itu kan pikirannya sama-sama di akhirita. Pokoknya pikirannya gitu. Padahal wadzariyati zarwa itu zarrah itu kekuatan yang dahsyat. Bisa ini wadzariyati zar'a falhasidati hasda. Terus falkhobizati khubza fallakimati lukma. Jadi terus sampai yang pesen itu iki apa-apaan. Jadi mau wal zari'ati zar'a demi perempuan-perempuan yang menanam padi. Bukan asbar ditanam ya wal hasidati hasda demi perempuan-perempuan yang memanen. Berarti panen wal khobizati khubza kemudian jadi roti. Terus fallaki mati kemudian diuntas. Sampai sing pesen ku protes. Iki apa-apaan. Lah ya kula hadza ila majnun. Sampai sing pesennya kecewa, sing order kecewa. Wah yo ora kasil nek ngomong nyanyi Quran yo ora kasil. Iku apa-apaan niku? Wong perapatan nak iso kira-kira. Jadi makanya Quran itu ya santai saja. Enggak apa-apa kalau kamu tidak percaya Quran, kul fa'tu bi asyri suwarim mislihi muftaraya. Kalau asar enggak bisa surah saja, enggak kalau 10 surat enggak bisa satu saja. Dan Quran fair sampai wad'u man istata'tum min dunillah. Enggak apa-apa kamu minta bantuan. Sehingga ketika dikarangnya ini alam nasro, ad-dibsa umat gitu. Nah ini parah. Lalu apal orang krono kalau pecinta saya lama karena saya peneliti. Nah ini alam taro itu begini. Al-filu mal-fil wa ma adroka mal-fil lahu kurtumun tawil wa dailuhu qasir. Kamu tahu apa itu gajah itu apa? Gajah itu hewan yang kurtumun tawil punya apa? Belalai yang panjang tapi lahu dailun qasir, tapi apa itu ekornya pendek. Yang pesen saja kecewa. Lha iku cah cilik ya yo roh nak gajah. Kok ora mbok sifati pisan nak idek kowe matek. Bandingkan dengan Quran alam taro kaifa fa'ala rabbuka itu mengandung sejarah. Saya cerita sedikit tentang Ashabul Fil biar kamu tahu kualitas kalimat alam taro, kata alam taro. Abraha itu ahli ekonomi. Ketika ada kafilah besar-besaran datang ke haji, ditanya, itu mau kemana? Mereka haji ke Ka'bah. Dia pikirannya, berarti Ka'bah itu aset ekonomi, karena bisa mendatangkan wisatawan. Mulanya kita anggap Ka'bah itu aset, ya rontok-rontok. Tengok lagi. Akhirnya dekne gawe saingan Ka'bah. Begini kules, tentang son'a lah. Singkat cerita, Ka'bah tandingan ini digawe min zahabin wa fiddatin wa rukhamin, pokoknya dari batu-batu mulia. Karena untuk menandingi Ka'bah sing terima watu ireng kotak. Sono wong Quraisy gak trimo diisingi. Jadi kadang mau ngawur ya penting. Diisingi mergo betuwa sing suci disaingi Ka'bah bal-bal. Jadi sebenarnya kuno wong apik dibajak, barang apik napa?
dibaca. Mana kan ada di wong top dibaca kudu rodok rido sithik-sithik manjane ngono. Sunahe ngono, sunane kuno. Warang di sini gak terima terus dia bersumpah akan merobohkan. Ini terakhir pun sama rasa khawatir. Ini kan pun jam 10. Ini kita saya wonten waktu 10 menit. Setelah itu terus minta fil terbesar dikirimi sama Raja Najasyi. Kirimi gajah, walhasil masuk. Ketika mau masuk di Muhassir, ada yang baca Muhassar. Itu Abra ini fil ini nggak mau masuk. Ketika diarahkan ke Ka'bah itu barokah itu jerum. Kalau dialihkan dari Ka'bah dia lari. Singkat cerita dia mengumumkan bahwa dia datang tidak untuk perang tapi untuk apa? Merobohkan apa? Tapi mulai dulu di mana-mana invasi itu pasti harus dapat uang, dapat jarahan. Nah yang dijarah itu diantaranya untanya Abdul Muttalib. Ini rumah nong. Kok terus ketok kualitas alam ta'aruf dibanding alfilu malfil wa ma'adruka malfil. Ketika sudah dijarah terus si Abraham orangnya baik, sosialnya baik, tapi kafir, tapi sosialnya bagus. Dia tanya, man sayyidu hadzal wadi? Orang tertua di sini siapa? Abdul Muttalib. Sayyiduna Abdul Muttalib. Makanya lagi-lagi Nabi itu harus turunannya orang-orang baik. Muhammad bin Abdullah bin Muttalib itu selain orang baik itu sudah orang tokoh. Nah, untanya Abdul Muttalib jumlahnya 100 itu diantara yang disita, yang dijadikan ghanimah oleh Abraha. Selain unta-unta yang lain. Setelah Abdul Muttalib datang di perkemahan siapa? Abraha. Itu wibawanya Abdul Muttalib itu menjadikan Abraha nggak berani. Karena Abdul Muttalib membawa Nur Muhammad Sallallahu Alaihi. Itu Abraha bilang gini, spontan ketika melihat wajahnya Abdul Muttalib. Guanteng Abdul Muttalib dan wibawa. Anta sayyidu hadzal wadi. Nah, anak Abdul Muttalib sayyidu hadzal wadi. Saya ketua di sini, di lembah ini. Saya sebenarnya ingin kau duduk samping saya, tapi umat saya pasti tidak terima. Karena ini kursi kerajaan, yang boleh duduk hanya saya. Tapi saya nggak berani duduk di atas kamu. Saking wibanya Sayyid Abdul Muttalib. Akhirnya sama-sama duduk di bawah. Sudah hormat sedemikian rupa Abraha sama Abdul Muttalib. Saking wibanya Abdul Muttalib. Makanya syaratnya kiai ya kudu ono wibawane lah ben piye sawane. Karena Saul fi qulubil ladzina kafarur. Makanya Nabi ngendikan nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya itu punya wibawa yang radiusnya itu perjalanan 1 bulan. Ya udah boleh kiai kok ndak wibawa. Para wibawa ya jaim lah, jaga image lah setidaknya supaya kelihatan wibawa. Tapi Abraha begitu kaget ketika ditanya Abdul Muttalib. Apa hubungan kamu dengan Ka'bah, dengan Baitullah? Kata Abdul Muttalib, lucu siapanya? Enggak ada hubungan apa-apa. Sementing ontaku kembalikan. Kagetnya minta ampun Abraha. Loh, kamu itu sayyidu hadzal wadi. Semua orang tuh khawatir Ka'bah saya robohkan. Karena itu adalah dinuhum, itu agama mereka. Kamu yang ketuanya malah tidak peduli. Tapi hanya peduli dengan onta. Mulai kecewa, saya kecewa hormat kamu. Ternyata kamu orang yang sangat materialistik. Tapi apa kata Abdul Muttalib? Loh karena li'ani robbu. Saya ini yang punya robbun maknanya. Saya ini yang punya unta itu. Ini robbuhunna. Saya yang punya unta-unta itu. Wa li'anna li hadzal baiti robban hamahu. Baitullah itu ada yang punya. Itu udah urusan saya. Dia punya robban hamahu, punya yang punya dan akan melindungi yang punya. Itu tidak kewajiban saya. Kewajibannya yang punya. Jenenge Baitullah, ora Baitu Abdul Muttalib. Akhirnya Abraha iki ngawur tapi kok pinter kira-kira gitu. Sudah silahkan kalau mau rusak silahkan. Kamu akan berurusan dengan yang punya. Wes. Oke, dari Abraha, pancen aku pengen rusak Ka'bah. Unta dibalekno, wes unta tak balekno. Saiki aku pengen rusak Ka'bah. Ya monggo, tapi kamu berurusan sama yang punya. Ini masih Maulid karena ini mbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke sana. Tapi sebelum Abraha datang, ini Abdul Muttalib fa'atal baita, kemudian datang ke Baitullah wa akhadha bi halaqatil bab. Dia megang kalau di pintu dulu itu kan pegangannya itu kan bunder. Makanya disebut halaqatil bab. Maksudnya handle-nya itu kan bulat. Terus beliau berdoa. Dongane lucu. Ya Allah,
di mana-mana orang itu ya menyelamatkan asetnya. Ya, engkau harus menyelamatkan asetmu dong. Santai aja. Oleh ngomong ketika ngono tok, sesuai mirip. Nah, ditinggal mirip itu Abdul Muthalib bikin kepengumuman ke semua orang Quraisy, ayo ke atas gunung dan kita melihat apa yang dilakukan Tuhan kita terhadap orang yang merusak Ka'bah. Terus mereka di gunung semua. Ketika Abraham mau naik, mau merusak, terus ada burung ababil. Makanya judulnya Alam. Kayak apa kualitas Quran itu? Cerita sejarah dengan sederhana, tapi kualitas maknanya luar biasa. Alam taro. Kenapa kok ada alam taro? Apakah kamu tidak melihat? Karena semua suku Quraisy itu naik gunung dan melihat apa yang maka dimulai dengan alam taro. Dan mereka melihat kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Disaingi alfilu malfil wa ma asroka malfil lahu khurtumun tawil wa zaiduhu qasir. Jadi sehingga alam taro ini kualitasnya luar biasa memang. Karena mereka berkata, ayo kita lihat apa yang akan dilakukan Tuhan terhadap orang yang merusak Ka'bah. Makanya disebut alam taro kaifa fa'ala rabbuka biasa. Jadi kualitas Quran itu luar biasa. Nah, sehingga terus kita ini harus tahu bahwa mukjizat Nabi tertinggi itu apa? Makanya Burdah itu kalau muji Quran itu luar biasa. Ayatu hakirim narrahmani muhdasatun qadimatun sifat musifil kitab terus sampai saat terusnya. Muhakkamatun fama yubtina min syubain saat terus. Di antara sifat yang diutarakan Burdah apa? Kalau berdebat itu tidak pernah kalah. Ya tadi Quran itu kalau berdebat itu tidak pernah kalah kayak tadi. Ketika Musa mensifati Tuhan dengan status Tuhan langit dan bumi, Fir'aun itu masih ngeles. Jadi ketika dikatakan yang nuhani nenek moyangmu, mafhumnya apa? Fir'aun tidak Tuhan karena punya nenek moyang. Kalau Fir'aun Tuhan berarti nenek moyangnya tanpa Tuhan. Nah, ini cerita-cerita tentang apa mukjizatnya Quran. Yang terakhir ini saya baca Maulid. Enggak saya baca semua nanti jadi jam 3 betul. Nah, di antara dalil Maulid yang dipakai para ulama ini kitab karangannya Said Muhammad, judulnya Haulal Ikhtifal di Maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halaman 15 ya kula waca. Adillatu jawazil ikhtifali bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil kenapa kita boleh melakukan ikhtifal. Ikhtifal itu ya semacam pesta kecil atau farah. Al-awwal anal ikhtifala bil Maulidin Nabawi syarif ta'birun anil farahi was surur bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikatakan Maulid itu pokoknya kita senang. Kita mengekspresikan senang karena lahir seorang Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kata Said Muhammad wa qadin tafa'at bihil kafiru. Orang kafir saja mendapat keuntungan dari farah di Maulidin Nabi. Ya kita tahu Abu Lahab itu kalau hari Senin dapat diskon azab karena di hari Senin itu dia pernah memerdekakan Suwaibah al-Aslamiyah saking senengnya bi Maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sayati fi dalil litasik mazidu bayanin li hadhil masalah. Li anna aslal burhan wahid wa in ikhtalafat kaifiyatul istidlal. Sak terus wa qad ja'a fil Bukhari annahu yukhaffafu an Abdillah bin kula yaumin isna. Ini jelas ya. Hadisnya di Bukhari, ngono mbok takok, hadisnya sahih ta ora ya. Ribet deh. Di Bukhari itu jelas ada riwayat bahwa Abu Lahab setiap hari Senin mendapat diskon bisa bagi itihi karena dia memerdekakan li Suwaibata jariyati. Lama basyarat bi wiladatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada syair yang terkenal ini. Idza kana hadza kafirun ja'a zammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmad. Jadi Abu Lahab yang kafir saja dapat diskon karena farah di Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Famadzannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmad masruron wa mata muwahhida. Jadi kalau Abu Lahab dia kafir karena senang lahirnya Nabi saja dapat diskon azab setiap hari apa? Senin. Bagaimana dengan orang yang sangat mencintai Nabi dan mati dalam keadaan muwahhid? Tentu lebih berhak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi rasa ditambah iku sapa? Apa meneh nyanyekno.
spesial. Orang keterangan itu tapi tak tambahin lah. Apa meneh sing napa? Penyanyi ini nasite. Terus ini yang halaman 40. Ada orang-orang kelompok tertentu yang anti maulid hari Senin, alasannya apa? Yaumu wiladatihi juga yaumu wafati. Harusnya Senin itu hari duka karena Nabi juga wafat Senin. Kenapa orang-orang NU misalnya kok milih yaumul farah padahal di hari Senin itu juga berstatus yaumul huzn karena di situ Nabi wafat atau intaqala ila rafiqil ala. Bahasa kerennya itu intaqala ila rafiqil ala. Wa minas syubah as-saqithah. Mun kepanggih 40 itu yang wa minas syubah as-saqithah qaulu badi ini dawuh Sayyid Muhammad. Di antara argumentasi yang sangat jatuh atau sangat murahan, sangat tidak kuat. Inna yauma wiladati wa nafsu yaumi wafati. Falaisal farahu bi aula minal husni atau minal hazani. Tak waca wong pindho ben ketok pinter ben ketok ngawur. Karena Quran itu kadang pakai hazanan Allah yajidu mayuntikun, ada tawahi tafta'u tazkuru yuswa terus fahuwa minal husni napa? Ini tawahi tafta'u tazkuru hatta takuna haradon atau takuna tola innama asku basti wa husni. Jadi Quran pernah pakai bahasa huzn, ya pernah pakai bahasa hazanan. Berarti kan ana kiye maca husnin, wah iku salah, Qur'ane hazanan. Kowe Qur'anem sing lali, ini Qur'an ana innama asku basti wa husni. Bocah ora jelas. Mulane tak waca ping pindho ben ra disalahno Gus Sapang. Falaisal farahu bi aula minal hazani wa minal husni. Husni atau sing jelas waca hizn. Wa kanal aula bil muhibbi ayat takhidha hadal yauma ma'taman wa yauma husnin. Jadi ada juga kritikan terhadap Maulid, kenapa harus senang toh di hari itu Nabi wafat, harusnya ya ada pesta kesusahan, ada acara kesusahan. Terus wa naqulu kata Sayyid Muhammad, innal imam al-allamah Jalaluddin As-Suyuti qad kafana radda ala hadhil mughalatah. Imam Suyuti telah menjawab kesalahan berpikir itu. Faqala fi kitabil hawi manasuh inna wiladatahu sallallahu alaihi wasallam a'zamun ni'am wa wafatuhu a'zamul masaib. Tapi wasyari'atu hattat ala izhari syukri ni'am wasabri wasukuni indal masaib. Waqad amara syar'u bil aqiqah indal wiladah wa ya izharu syukrin wa farahin bil maulud wa lam ya'mur bil mauti bi dzabhil aqiqah wala bi ghairi bal naha anin niyahah wa izharil jaza. Kalau ada kritikan orang enggak boleh senang hari Senin karena hari Senin itu pula Nabi napa wafat, jawablah karena syariat hanya memandang sisi-sisi yang membuat orang itu senang. Buktinya kelahiran bayi itu diperingati dengan menyembelih kambing, artinya senang. Dan malah kalau ada yang meninggal, syariat melarang susah. Artinya kenapa kita milih senang untuk hari Senin? Karena sisi yang dikampanyakan syariat adalah al-farah, bukan al-huzn. Jadi meskipun Nabi juga memang wafat dari apa? Senin, tapi susah ini kita abaikan. Paham ya? Yang kita tonjolkan adalah senang biwiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas nih, napa? Jadi napa intine niku walhasil niku kula suwun semua itu ada dalilnya. Jadi yang dilakukan guru-guru kita, malah tenggene kitab Sayyid Muhammad, kalau ada orang yang menyoal napa? Menyoal Maulid, ini yang halaman 9. Pancen kula waca mboten urut nih, pancen sengaja. Pancen konstruksinya seperti itu. Maulid itu kan orang senang lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula bolak-balik ngaji ku sering cerita. Anakmu sing ora jelas masa depane wae pas lahir kuwi seneng. Padahal iso wae gedene mboten jelas. Itu aja orang ndak ada yang tanya, "Kenapa kamu senang anakmu lahir?" Padahal masa depan ora mesti. Kadang gobloke niru bapake, kadang belinge yo niru. Kan ora jelas. Wong kowe dhewe yo ngerti nek ora ana apa. Iku wae anak lahir semana. Padahal sireng kriting pesek. Lahir seneng wangis buan dari ra karuan. Iku wae seneng. Dan tidak ada orang yang protes terhadap kesenangan itu. Apa meneh lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis gua anteng, rewesi, sujud. Wah, kok spesial. Lah ana wong nyoal farah di Maulidin Nabi,
Apa mereka bisa menjawab dengan pertanyaan limadza tafrahuna bin nabi? Mosok kowe iso seneng dengan Kanjeng Nabi? Kan yo lucu wong Islam kok mempertanyakan piye hukume seneng karo Kanjeng Nabi. Di annahu ka'annahu yaqul limadza tafrahuna bin nabi sallallahu alaihi. Orang yang menyoal farah di Maulidin Nabi bisa kamu tanyakan. Dan sama juga dia menanyakan ke kita limadza tafrahuna bin nabi. Pertanyaan ini aneh ya. Gue seneng lahirin Nabi, kemudian ada orang Islam tanya, kenapa kamu seneng dengan lahirnya? Lahirin Nabi karuan gue saat ada di darun, kok ditakokno limadza. Nah, Dewi Said Muhammad, fahal yasihu ayastura hadza su'alu min muslimin yasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar. Kok isane wong Islam kok takok limadza tafrahuna fi maulidin? Kok yo diangen-angen dong yo. Mohon paham ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.